Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yusuf dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah Gerakan Sosial yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Aryan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran gerakan sosial kontemporer yang pertama, yakni ialah struktural strength theory. Atau bisa disebut juga teori ketegangan struktural. Teori ini mulai muncul pada abad pertengahan 20 atau tahun 1950-an, di mana pada masa ini ialah masa Schmelzer. Dan kawan-kawan. Kemudian untuk cakupan dari struktural strength theory sendiri ini ada dua, yakni mikro dalam konteks psikologi, kemudian makro dalam konteks sosiologi. Kemudian struktural strength theory. Nah, teori ini muncul sebagai bentuk perkembangan dari adanya konsep fungsionalisme. Konsep fungsionalisme, kita melihat dari bahasanya ada kata fungsi. Nah, di sini menempatkan pada masyarakat itu sebagai sebuah sistem. Saya menempatkan adalah sebuah kotak. Nah, dalam sistem ini memiliki sub-subsistem yang dari mereka ini mempunyai keberfungsian masing-masing. Dan keberfungsian ini saling berhubungan, saling keterkaitan, dan saling membutuhkan. Sehingga ketika ada dari faktor eksternal yang di sini mempengaruhi salah satu subsistem, maka di sini akan mempengaruhi juga pada subsistem yang lain, dan seterusnya. Kemudian di sini fungsionalisme, keterkaitannya juga dengan ketegangan struktural. Di sini fungsionalisme menempatkan masyarakat dan peran atau sosial itu adalah sebagai sebuah sistem yang kemudian dari sistem itu bisa memberikan sebuah nilai yang menjadi konsep dasar adanya keseimbangan. Karena bagaimanapun juga yang akan dibahas di sini nanti pada struktural strength theory ini, bagaimana adanya sebuah keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya dulu.
Oke, kita lanjut structural strain theory atau teori ketegangan struktural. Di sini dia mempunyai 3 asumsi dasar yang bisa menjadi pendorong ataupun pembangun dari teori ketegangan struktural. Di antaranya adalah relative deprivation model. Yang kedua adalah tekanan struktural model. Yang ketiga ialah the collective behavior. Nah, pada relative deprivation model di sini, atau kita bisa menyebutnya teori keterampasan relatif, menjadi proses perbandingan yang dibagi menjadi 2, yakni reference group dan reference future. Pada reference group di sini menempatkan ketegangan struktural dalam sebuah masyarakat itu terjadi karena adanya keterampasan hak-hak dan harta benda yang itu ketika dibandingkan dengan kelompok lain sebagai acuan. Atau lebih mudah kita bisa mengambil contoh, dalam sebuah tatanan masyarakat ada 2 kelompok, ada kelompok A, kemudian ada kelompok B. Sebuah perbedaan ketika kelompok A di sini dia sulit mendapatkan pelayanan sosial, mendapatkan akses tentang kesehatan, kemudian tentang bantuan, tentang pendidikan, juga ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini menyebabkan adanya muncul ketidaksejahteraan. Berbeda dengan kelompok B, di mana di sini dia mendapatkan pelayanan sosial, akses tentang pelayanan yang mudah, bantuan mudah, kemudian pendidikan juga baik, kemudian akses ekonomi juga baik. Di sini aksesnya sangat mumpuni, sehingga dengan baiknya akses ini akan menghasilkan sebuah kelompok yang sejahtera. Otomatis dengan melihat adanya seperti ini, kelompok A dia akan merasa adanya ketidakadilan, kemudian adanya ketidaksetaraan, penindasan, sehingga ada sebuah ketegangan struktural yang terjadi. Inilah pada reference group. Nah, kemudian reference future. Ketegangan di sini muncul karena adanya sikap pembaruan yang
ingin dilakukan oleh para elit politik dan ekonomi, sehingga ekspektasi mereka sangat tinggi dan itu menjadi sebuah gambaran kemajuan akan masa depan. Namun pada realitanya itu tidak tercapai, sehingga adanya ketidaktercapaian ini memberikan sebuah ketegangan dari masyarakat kepada elit politik. Oke, kita lanjut pada tekanan struktural model, atau mungkin lebih tepat model tekanan struktural ya. Dimana di sini nilai lokal ini dipengaruhi oleh nilai eksternal. Mungkin bisa dari negara lain atau daerah lain. Karena kenapa? Karena di sini adanya sebuah globalisasi. Dan kemudian kenapa ini menjadi sebuah ketegangan? Karena nilai yang datang dari eksternal ke lokal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan pada daerah tersebut. Kemudian pada asumsi yang ketiga ialah the collective behavior. Pada ini dibagi menjadi 6 tahap untuk bisa dikatakan sebagai ketegangan. Yang pertama ialah pendorong struktural. Di mana dalam hal pendorong struktural ini ada sebuah kondisi yang di situ bisa menjadi pemicu adanya tindakan kolektif. Salah satunya ialah adanya heterogenitas, adanya keberbedaan yang mungkin bisa dari aspek budaya, sosial, ekonomi, kemudian juga mungkin bisa dari etnis, kemudian ras dan sebagainya. Yang kemudian dari adanya pendorong struktural ini muncul adanya ketegangan struktural. Ketegangan struktural di sini muncul sebagai bentuk kondisi setelah adanya pendorong struktural, sehingga di sini ada rasa, ada emosi yang muncul dari individu-individu. Yang mungkin dalam suatu contoh mungkin ada rasa ketidakadilan, ada rasa ketertindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda tadi. Dari ketegangan ini masuk ke tahap yang ketiga, yakni tahap pembentukan dan penyebaran kepercayaan umum.
Di sini sudah mulai adanya strategi ataupun emosi yang dikeluarkan dengan sebuah tindakan. Yang salah satunya ialah dengan adanya sikap mengkambing hitamkan pada kelompok lain yang dia anggap sebagai kelompok yang lebih dianggap diadili, dan ketidakadilan itu pada dirinya. Kemudian yang keempat ialah faktor pencetus. Faktor pencetus di sini ada sebuah kondisi situasional yang mendukung adanya sebuah tindakan kolektif. Mungkin bisa kita mengambil contoh pada saat pemilu, di mana di situ ketika kita bisa memanfaatkan karena di situ ada kekosongan dari pemimpin, dan di situ akan maju lagi sebuah pemimpin yang baru, menjadi sebuah suatu situasi yang menguntungkan untuk terjadinya tindakan kolektif, sehingga ini bisa menjadi lebih efektif karena adanya sikap tempat atau ruang untuk bisa mempengaruhi pemimpin yang baru. Mungkin seperti itu. Kita lanjut pada tahap yang kelima, di mana di sini ada mobilisasi peran serta. Mobilisasi peran serta, mobilisasi massa dalam hal ini bisa terwujud ketika adanya sebuah aktivitas tindakan sosial, tindakan kolektif, sehingga dari mobilisasi massa ini sudah terwujud adanya keorganisasian yang disitu telah memuat manajemen dan kepemimpinan, sehingga tindakan mobilisasi massa ini bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian kita lanjut lagi kepada yang terakhir, yakni peran agen-agen. Pengendali sosial. Peran agen-agen pengendali sosial. Di sini kita bisa melihat mungkin salah satunya adalah aparat kepolisian. Kemudian ada lagi Satlantas Polisi Pamung Praja. Nah, di situ mobilisasi massa dalam tindakan kolektifnya bisa memberikan pengaruh kepada peran-peran agen di sini. Untuk apa? Agar dia bisa menjadi jembatan untuk penampungan aspirasi mereka yang dimulai dari tatanan yang paling bawah menuju kepada yang paling atas, sehingga didapatkan sebuah hasil dari adanya tindakan kolektif tersebut. Oke, kita lanjut kepada yang terakhir. Sebelumnya saya hapus dulu.
Nah, oke, kita lanjut. Dari 3 asumsi ini, selain dia juga sebagai asumsi dasar struktural strain theory, juga menjadi sebuah modal adanya new social movement atau gerakan sosial yang baru. Tahu seperti yang tema yang pertama, yakni pemikiran gerakan sosial kontemporer pertama. Ini menjadi sebuah akhir, dan di sini dapat kita simpulkan bahwa gerakan sosial ini muncul karena adanya sebuah ketegangan struktural. Yang kemudian dari tegangan struktural ini menjadi sebuah tindakan kolektif karena adanya reaksi kolektif. Oke, sekian dari saya tentang struktural strain theory pada pemikiran gerakan sosial kontemporer pertama. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.